dan 3 narasumber ini teman-teman baik ya. Saya kenal Daniel udah lama, tukang berantem kita dulu waktu kampanye Jokowi sama Prabowo. Saya kira saya mau mulai dengan menjelaskan model kepemimpinan seorang Anies Baswedan dan bagaimana dia bisa memimpin, mengatasi atau coping with this issue ya, masalah terbesar yang kita hadapi saat ini, perubahan iklim. Kalau Obama kan bilang kita ini adalah generasi pertama yang merasakan dampak perubahan iklim, tetapi generasi paling akhir yang punya kesempatan mengatasinya, kira-kira begitu. Jadi betul tadi Pak Direktur, ini masalah yang urgent. Dan kalau kemudian kita terjemahkan dalam politik praktis, kalau boleh jujur nih, saya nyalak ya, Mas Jakarta 3, isu ini buat masyarakat belum masuk sebetulnya. Walaupun kita lihat rob terjadi di saban hari, hampir saban hari, sekarang udah mendingan karena ada bendungan, tetapi bendungan ini tidak mengatasi rob sebetulnya, cuman airnya tertunda masuk ke daratan begitu. Jadi saya bayangkan kalau Anies Baswedan dan Gus Imin memimpin negara ini, paling tidak ada 3 hal yang saya cukup percaya diri menawarkan atau membayangkan mereka akan melakukan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, Anies itu orang yang sangat peduli dengan orang, dengan manusia. Jadi kalau model pemerintahan Gubernur Anies di Jakarta, Ahok, Jokowi itu menggusur orang. Mulai dari waduk fluid, mulai dari pinggiran kali, pinggiran-pinggiran pemukiman seperti itu, dan itu perlu kan dilakukan, perlu. Tetapi pendekatannya memang sangat teknis, sangat infrastruktur minded seperti itu. Oleh Anies Baswedan, orang-orang yang terdampak pembangunan beresin kota Jakarta ini, itu dibesarkan gitu, dikasih fasilitasi yang sangat istimewa. Kasus seperti Kampung Akuarium, lalu Kampung Bayam yang pemukimannya itu nempel dengan JIS misalnya, kelihatan bagaimana mereka terlibat dalam proses membangun rusunnya itu sendiri. Tingginya berapa, nih aksesnya kemana, mereka disebut Kampung Bayam karena tukang bayam, memang tukang nanam bayam. Lahan bakal nanam bayam di mana, dan itu dekat sebelahan dengan JIS. Sayangnya emang belum sempat dikasih kuncinya, udah demisioner, jadi gubernurnya ganti, belum dikasih sampai sekarang gitu, jadi teman-teman itu. Nah yang kedua, saya kira model Anies Baswedan dan ini adalah seorang yang percaya pada gagasan, pada politik gagasan seperti itu. Memang latar belakang sebagai akademik juga barangkali pengalaman menjadi pendidik ini memberikan kita bisa peluang ya berdebat yang rada-rada paradigmatik. Pilihan politik untuk peduli kepada lingkungan itu atau masalah perubahan iklim ini pilihan paradigmatik sebetulnya, pilihan ideologis. Tidak bisa menjelaskan masalah ini dalam logika sekadar mempertahankan konstituen atau pemilih begitu, nggak nyambung. Jadi harus ada pilihan kebijakan dari seorang pemimpin. Ini penting, makanya benar tadi temuan CSIS, ini persoalan yang memang bagaimana substansi kebijakan kita itu bisa optimal kalau pimpinannya sendiri tidak merasa itu penting gitu. Jadi harus determine, harus demanding bahkan. Kalau Jokowi demanding pada pembangunan infrastruktur, Anies akan demanding pada persoalan manusia, pada lingkungan hidup dan seterusnya, begitu. Nah yang ketiga, dan ini barangkali yang paling penting, dia relatif tidak punya beban untuk melakukan itu semua. Tidak ada utang politik atau ekonomi politik yang harus dia tanggung ketika dia harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang presiden. Saya cukup percaya diri mengatakan ini karena memang tantangan terberat dari apapun strategi mengatasi perubahan iklim dari negara ini itu kan rent seeker. Praktis kita sudah ya rent captured ya, udah dikuasai. Kita bicara soal carbon trading misalnya, kan seluruh wilayah yang potensial untuk karbon udah ada couplingnya tuh katanya. Susah orang baru masuk, pemain-pemain baru masuk. Jadi memang ini harus diubah, harus diperbaiki dan rasanya
kalau Anies terpilih dia akan melakukan itu dan relatif tidak beban. Ditambah dukungan orang-orang yang kayak saya gini, kan saya ini eksekutor ya, saya itu biasa kerja gitu dan saya nggak sungkan melakukan apapun yang perlu dilakukan relatif tanpa terlalu khawatir gitu. Nah, dalam konteks itulah slide kedua ya, kita bisa membayangkan bagaimana transformasi paradigma ini terjadi dalam politik atau kekuasaan pemerintahan melihat isu lingkungan. Bagaimana ketidakberpihakan itu harus dijawab dengan soal-soal keadilan. Jadi ini masalah bagi kami, ini masalah keadilan gitu. Banyak yang korban polusi itu kan bukan pelaku polusi, bukan polutan ya gitu. Kita di Jakarta mengalami itu, tapi kan sumber polusi ada di sekitar Jakarta, khususnya PLTU ya, yang bahan bakarnya dari batu bara seperti itu, dan tentunya kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Nah, hal-hal ini memang membutuhkan perubahan paradigma, bagaimana standar atau perspektif serangkaian gagasan ini memang betul-betul diresapi oleh kebijakan, oleh teknis kebijakan dan seterusnya. Lagi-lagi kalau dibandingkan dengan Presiden Jokowi, beliau ini kan mampu menerjemahkan kebijakan politik dalam satu kerja-kerja teknis begitu. Makanya ada PSN, proyek strategis nasional dan sebagainya. Nah, saya kira mestinya juga bisa menerjemahkan kebijakan politik ini dalam tataran teknis, tapi bukan infrastruktur semata, bukan sumber-sumber pengembangan ekonomi semata seperti kota baru dan seterusnya, tapi pada manusianya.